Kami persilahkan. Ibu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang terhormat Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Yarsi, Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin, PAK. Yang terhormat Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MN, PhD, selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Ibu Tuti Kusumawati, Kadis PPAP, yang terhormat seluruh Wakil Rektor, Dekan, seluruh pimpinan Universitas Yarsi, LPM Universitas Yarsi, panitia pelaksanaan kegiatan, kemudian seluruh Bapak Ibu dosen, peneliti atau pengabdi yang hadir dalam acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu, kita dapat berkumpul walaupun secara daring, dalam kondisi baik-baik dan tidak kurang suatu apapun. Saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Heri Hermansyah selaku PLT Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat karena beliau tidak dapat hadir pada hari ini dikarenakan beliau harus mengikuti Rakornas Kemendestekbrin yang memang dilaksanakan setiap tahun dan bertepatan dilaksanakan dimulai dari hari ini hingga hari Jumat. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu dalam Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pendidikan beserta pengabdian masyarakat merupakan satu kesatuan dan itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang 12 tahun 2012 di mana mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian masyarakat ini memang sangat penting Bapak dan Ibu karena berdampak langsung kepada masyarakat sekaligus juga membantu memecahkan permasalahan pembangunan. Hal ini sesuai dengan penekanan program riset nasional, riset inovasi nasional tahun 2020-2021 yang selama ini juga ditekankan oleh Bapak Menteri di mana kita perlu untuk menghasilkan teknologi tepat guna bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang tinggal di pedesaan dan hingga saat ini masih sulit untuk dapat mengakses teknologi. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, maka masyarakat dapat hidup lebih baik dan dapat mengakses teknologi-teknologi tersebut. Terus terang kami juga mengapresiasi Bapak Ibu bahwa di Universitas Yarsi ini memang sudah ada wakil rektor yang khusus mengurus terkait pengabdian masyarakat ini karena memang tidak semua universitas memisahkan antara penelitian dan pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan terkait pengabdian masyarakat di Universitas Yarsi dapat berjalan baik dan dapat lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai memasuki tema terkait pengabdian masyarakat di masa pandemik ini. Seperti kita tahu, ini diawali dari Wuhan, China pada tahun 2019 akhir. Dan akhirnya WHO menetapkan bahwa COVID-19 merupakan sebagai pandemik. Kemudian hal ini juga direspon oleh pemerintah kita melalui Kepres nomor 11 tahun 2020, dilanjutkan dengan Kepres nomor 12 2020, di mana menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 sebagai bencana non-alam, bencana nasional non-alam. Bapak dan Ibu, mungkin kita akan lihat dulu dampak dari awal pandemi COVID-19. COVID-19 ini memang sangat berdampak di seluruh dunia. Kita akan lihat data di perekonomian di Asia Tenggara. Pada awal COVID ini, Singapura, Thailand, kemudian Malaysia, mereka lebih cepat untuk resesi. Indonesia memang baru resesi di kuartal ketiga tahun 2020, Bapak Ibu. Dan semua negara mengeluarkan stimulus yang diharapkan dapat membantu atau meningkatkan perekonomian mereka. Beberapa lembaga bahkan memprediksi memang perekonomian di negara-negara itu akan secara umum, secara global itu akan minus di sekitar 3%. Penerimaan pajak di Indonesia hingga akhir Maret pada tahun lalu itu didominasi oleh pajak atas konsumsi rumah tangga.
kerja dari rumah atau work from home, baik dari untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, mulai berakibat pada perlambatan kegiatan usaha yang berpotensi untuk menurunkan penerimaan pajak. Bapak dan Ibu, jadi penyebaran COVID di Indonesia saat ini semakin meluas disertai dengan peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada berbagai aspek, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan akhirnya sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ini terkait dengan berbagai kebijakan physical distancing serta pembatasan sosial skala besar atau sekarang disebut juga untuk Jawa Bali PPKM, Bapak Ibu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha mengalami penurunan penjualan secara drastis. Kemudian transaksi perdagangan terkoreksi, kemudian konsumsi juga terkontraksi cukup dalam. Banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan yang mengakibatkan laju perekonomian melambat, serta kemiskinan serta pengangguran juga meningkat. Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa melihat dampak pandemi COVID-19 pada bisnis di Indonesia. Baik omset dari pengusaha bis, kemudian juga kuliner, ataupun retail dan mall, itu juga banyak yang terkena dampaknya. Ini sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga ini otomatis akan mengakibatkan laju perekonomian melambat, serta hilangnya pendapatan dari masyarakat. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, ada juga usaha-usaha yang justru meningkat pada saat pandemik ini. Mungkin terkait bidang-bidang yang terkait kesehatan, misalnya seperti jamu, kemudian juga buah-buahan untuk imunitas, kemudian juga bisa jadi dari apotek ini obat-obatan untuk meningkatkan imunitas. Sementara itu untuk restoran dan lain-lain, justru yang meningkat adalah restoran-restoran yang menggunakan pembelian atau penjualan secara online. Kita bisa lihat juga seperti sayur box itu meningkat, membeli sayuran via online itu merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat saat ini untuk menghindari kontak fisik. Bapak dan Ibu, jadi bisa kita lihat dari beberapa contoh tadi yang sangat kita lihat secara jelas adalah berkurangnya transaksi perdagangan langsung. Tapi di sisi lain meningkatnya transaksi perdagangan dengan platform daring. Nah, kondisi pandemik ini hingga saat ini belum tahu kapan akan berakhir. Sementara aktivitas ekonomi harus terus dilakukan agar tidak memperparah keadaan. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia dapat beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Bangsa Indonesia harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya dalam berbagai aspek, baik itu aspek sosial maupun kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Kita harus dapat berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID disusun agar tetap dapat mendukung keberlangsungan ekonomi serta aspek sosial masyarakat. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan situasi dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan tetap taat pada protokol COVID-19. Kita perlu beradaptasi dan kebiasaan baru, kemudian kita juga harus mulai mengadopsi dan menjalankan ekonomi minim kontak. Ekonomi digital atau less kontak ekonomi ini untuk beberapa sumber juga disebut the low touch economy, Bapak Ibu. Dan ekonomi digital merupakan sentral dalam konsep less contact economy ini, di mana konsep ini dapat mendukung ekonomi tetap produktif selama wabah berlangsung. Less contact economy ini beberapa kali sering dijelaskan oleh Pak Menteri dalam berbagai kesempatan, Bapak Ibu. Jadi kondisi new normal ini akan mengakibatkan pergeseran pola ekonomi yang minim pertemuan tatap muka atau less contact economy. Less contact economy ini akan ditandai dengan adanya hyperconnectivity antar manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang ini hyperconnectivity sudah terlihat dari e-commerce dan logistik. Sekarang banyak sekali masyarakat yang membeli apapun melalui online.
Kemudian teknologi digital yang diterapkan dalam sektor ini sangat mendorong peluang tumbuhnya UKM yang menggerakkan ekonomi. Karena kita tahu bahwa UKM ini sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bapak dan Ibu, perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi selama pandemik ini sangat mempengaruhi bentuk dari last kontak ekonomi ini. Jadi ada beberapa yang berubah. Salah satunya adalah pergeseran pola bisnis di mana sektor digital menjadi substitusi bagi kegiatan ekonomi tatap muka yang saat ini sangat dikurangi. Sektor yang mengalami percepatan adopsi teknologi antara lain e-commerce, telemedicine, teleedukasi, atau otomasi. Kemudian ketahanan dan efisiensi, di sini berbagai sektor industri perlu mengubah bahkan memikirkan kembali model bisnisnya agar mereka dapat tetap bertahan dalam pandemik ini. Kemudian pergeseran struktur industri. Perusahaan yang tadinya mengandalkan rantai pasokan global kini harus mencoba untuk mencari pasokan dari pasar domestik karena ini untuk memastikan ketersediaan pasokan. Kemudian pergeseran perilaku masyarakat. Dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu, masyarakat akan semakin aware terhadap kesehatan, kemudian juga perilaku mereka untuk berbelanja juga sangat mempengaruhi. Banyak sekali masyarakat yang sekarang lebih memerlukan untuk membeli barang-barang primer dibandingkan untuk membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang dirasakan kurang perlu. Karena di saat ini saving money adalah sangat diperlukan karena kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Kemudian revolusi industri 4.0, sebelum krisis pandemik mungkin banyak perusahaan yang bertujuan meningkatkan keunggulan dan daya saing itu melalui revolusi industri ini. Tapi pada saat ini ekonomi digital atau IT merupakan hal yang sangat penting dan sangat berguna untuk mengurangi interaksi dan ini merupakan salah satu strategi perusahaan untuk dapat tetap bertahan di era pandemik ini. Kemudian ekosistem digital yang terhubung antar sektor, adanya konektivitas tanpa batas, dan pertukaran barang dan informasi yang bersifat multi arah. Nah, bidang-bidang yang teridentifikasi yang dapat berkembang dalam kondisi pandemik saat ini antara lain belanja daring Bapak dan Ibu. Sekarang ini apapun kita belanja melalui online, baik itu Tokopedia ataupun Shopee ataupun blibli.com dan lain-lain, mereka malah meningkat pada saat pandemi COVID-19 ini. Belanja daring tidak lagi menjadi pilihan, namun sudah menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Kemudian pembayaran dengan sistem digital akan semakin diminati karena memang lebih efektif dan efisien, serta juga mengurangi kontak fisik dan mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Kemudian teleworking, ini sangat berguna bagi kita yang bekerja work from home dan akan banyak sekali mungkin berkembang aplikasi-aplikasi yang menghasilkan pendukung kinerja kita dari rumah. Kemudian telemedicine, pemakaian aplikasi pembayaran digital juga, kemudian teleedukasi yang sekarang dilaksanakan di sekolah-sekolah, teletraining, kemudian hiburan daring, serta 3D printing, robot, drone, dan ICT. Itu merupakan bidang-bidang yang diidentifikasi dapat berkembang pada masa pandemik di last contact ekonomi ini. Bapak dan Ibu, dengan adanya pandemik ini atau pengembangan dari last contact ekonomi ini, memang perlu ada ekosistem ekonomi digital, karena ini merupakan inti dari last contact ekonomi tersebut. Jadi aktivitas manusia dijalankan melalui program aplikasi, dan ini memang harus didukung oleh regulasi, kemudian jaringan internet serta telekomunikasi yang mumpuni. Kemudian juga secara umum memang harus ditingkatkan lebih lanjut terkait tingkat adopsi dan adaptasi teknologi di sektor industri, kemudian juga infrastruktur pendukung ICT, kemudian juga investasi swasta dan publik dalam R&D, kapasitas dan kapabilitas SDM dalam penguasaan teknologi digital, serta skema pembiayaan dalam investasi digital.
Bapak dan Ibu, di sini merupakan upaya Kemenristek dalam percepatan penanganan COVID-19 pada program riset dan inovasi. Jadi di Kemenristek ada program konsorsium riset dan inovasi COVID-19, di mana dihasilkan peralatan screening atau diagnosis, kemudian juga obat dan terapi, pencegahan dan alat kesehatan pendukung, dan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, universitas, LPNK, industri, dan diaspora. Kemudian asosiasi profesional serta rumah sakit. Kemudian tahun lalu juga ada Ideaton, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat berinovasi melalui idenya, kemudian solusi, produk, sistem, platform, dan aplikasi mobile atau web. Kemudian juga ada portal Sinta Bapak Ibu, di mana portal ini dikembangkan untuk menyediakan deskripsi ilmiah dan data penunjang berbagai bidang yang bermanfaat bagi penanggulangan COVID di Indonesia, baik untuk penelitian, kemudian publikasi, produk, dan datanya. Untuk riset inovasi diaspora, ini merupakan skema pendanaan riset dan inovasi dari Kemenristek BRIN yang bekerjasama dengan LPDP dan DIPI untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. Yang dihasilkan dari riset inovasi diaspora ini antara lain riset dan inovasi di bidang kesehatan, seperti pembuatan vaksin atau uji sampel COVID-19, kemudian ilmu antardisiplin terkait dengan digital health, engineering health, kemudian telemedicine dan suplemen kesehatan, serta aspek sosial dan ekonomi terkait penanganan masalah ekonomi setelah pandemi ini berakhir. Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat di Kemenristek BRIN pada tahun 2020, ini kita mengeluarkan suplemen panduan penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk hibah tahun 2020 ini merupakan hasil dari usulan di tahun 2019, di mana tahun 2019 ini pandemik belum ada. Sehingga atas pertimbangan hal itu, kami mengeluarkan kebijakan suplemen panduan penelitian dan pengabdian masyarakat. Suplemen ini tujuannya adalah untuk memberikan arah dan kepastian pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di tengah kondisi pandemik. Jadi kami membolehkan untuk para pengabdi yang sudah mendapatkan hibah penelitian untuk tetap melaksanakan kegiatannya, menunda atau mengalihkan ke COVID-19 terkait temanya atau dibatalkan. Selain itu juga kami membolehkan untuk perubahan metode, lokasi, waktu pelaksanaan, serta kami memberikan dispensasi terkait perpanjangan laporan. Pada saat sosialisasi pengabdian masyarakat untuk proposal 2021, kami sudah menjelaskan juga terkait protokol pengabdian di tengah pandemi. Intinya adalah kesehatan adalah yang utama, kemudian kegiatan yang dilaksanakan memang harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memang mungkin untuk dilaksanakan pada saat pandemi ini. Bapak dan Ibu, terkait revolusi pengabdian saat ini, sekarang sudah sampai ke Society 5.0, kemudian tapi dengan adanya pengabdian new normal, pengabdian saat ini, kita harus beradaptasi dengan masyarakat di era baru. Tidak hanya masyarakat sebagai pengguna digital, tapi memang peradaban baru di mana pandemi ini mengubah semua gaya hidup dari masyarakat. Karena itu, ini akan sangat berdampak pada pengabdi masyarakat. Karena itu diperlukan adanya perubahan mindset dari pengabdi masyarakat saat ini. Jadi perlu menyesuaikan dengan era revolusi industri 4.0, society 5.0, serta pandemi COVID ini perlu proposal-proposal dari pengabdi masyarakat yang lebih inovatif dan berkualitas. Mungkin terkait eksplorasi temanya, luaran yang lebih berkualitas, sinergi dengan berbagai pihak, baik itu dengan Pemda dan lain-lain, serta lebih mengutamakan literasi teknologi. Bapak dan Ibu, mungkin ini model pengabdian masyarakat di masa pandemi, di mana hampir seluruh pengabdi juga mungkin sebenarnya sudah melaksanakan model pengabdian seperti ini. Intinya pada saat pandemi ini memang model pengabdian masyarakat harus dilaksanakan melalui teknologi informasi. Apabila dilakukan secara offline pun harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Model pemberdayaan masyarakat saat ini dilaksanakan melalui tatap muka langsung. Tetapi pada saat COVID-19 ini semua bisa dilaksanakan secara online, baik itu pelatihan maupun pemberdayaan.
Salah satunya adalah tatap muka melalui video conference. Jadi berbagai aplikasi bisa digunakan antara lain Zoom, Webex, kemudian Google Duo, Skype, dan Microsoft Teams itu juga dapat digunakan. Jadi hal-hal seperti ini memang yang sekarang sangat diperlukan dalam pengabdian masyarakat. Kemudian juga video tutorial. Apabila misalnya Bapak dan Ibu yang selama ini harus memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, tapi karena memang agak sulit untuk bertemu dengan banyak orang, bisa melaksanakan dengan membuat video tutorial. Kemudian juga untuk penjelasan dan lain-lain bisa membuat grup kelompok baik di WhatsApp ataupun Telegram dan aplikasi lainnya. Kemudian webinar, mungkin ini salah satu contohnya di mana seminar tidak usah dilaksanakan secara offline, kita dapat melakukan secara online, dan termasuk training ataupun penyuluhan dapat dilakukan melalui webinar seperti ini. Kemudian apabila perlu penjelasan lain, diperlukan online coaching, itu juga bisa dilaksanakan melalui berbagai aplikasi, baik maupun email atau WhatsApp atau aplikasi Zoom dan lain-lain. Intinya adalah memang penggunaan teknologi informasi memang sangat diperlukan dalam masa pandemik ini. Kemudian juga masyarakat didorong untuk menggunakan e-commerce, dan untuk pelaku usaha harus memasarkan produknya melalui web atau e-commerce karena adanya pemberlakuan physical distancing tadi, kemudian atau PSBB dan PPKM. Masyarakat didorong untuk menjual produknya dengan memanfaatkan marketplace yang telah ada atau bahkan membuat aplikasi sendiri. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan GoFood atau GrabFood untuk memasarkan produk-produk UKM yang tidak tahan lama. Bapak dan Ibu, sebetulnya memang di pengabdian masyarakat pada tahun lalu juga sudah merespon kondisi ini dengan membuat suatu skema baru yang baru dilaksanakan di trimester terakhir tahun 2020. Sehingga memang pelaksanaannya agak mepet ke akhir tahun, tapi memang pada saat itu pimpinan meminta kami untuk mengadakan satu skema ini, skema baru yang baru dilaksanakan di 2020 untuk merespon adanya pandemik ini. Jadi memang pada awalnya kami berpikiran bahwa UKM sangat terdampak oleh pandemik ini, dan UKM serta UKMK ini merupakan penggerak perekonomian Indonesia yang sangat berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia secara makro. Kemudian ini merupakan momentum bagi UKM dan UKMK untuk melakukan transformasi ke dalam ekonomi, ke dalam ekosistem digital. UKM dan UKMK mampu bertahan dan berkembang di era pandemik ini. Setelah seperti yang data yang saya dapatkan, memang itu datanya didapatkan di tahun 2017. UMKM itu ada sebanyak 57,9 juta Bapak Ibu, tapi baru 9% yang serius menggunakan internet untuk menjual produknya. Dan 18% menggunakan sosial media, 37% tidak memiliki akses internet, kemudian 36% memiliki akses internet namun tidak digunakan. Mungkin di tahun ini sudah meningkat, tapi saya belum mendapatkan datanya. UKM Indonesia Bangkit ini diharapkan dapat membantu UKM atau UKMK untuk menjalankan ekonomi minim kontak, less contact ekonomi, untuk mendukung ekonomi tetap produktif dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentu saja dengan mengutamakan teknologi informasi berbasis database di era revolusi industri 4.0. Ini merupakan tema serta lingkup program yang dapat dipilih pada skema UKM Indonesia Bangkit tersebut. Kemudian juga ini merupakan implementasinya, di mana memang harus diimplementasikan ke dalam satu UKM atau UKMK, ada kriteria penilaiannya, kemudian pesertanya merupakan dosen pengabdi dari PTN atau PTS dengan jumlah pengusul 4, kemudian dan wajib multidisiplin Bapak Ibu. Nah, dana yang tersedia memang pada UKM Indonesia Bangkit itu memang tidak banyak Bapak dan Ibu, hanya sekitar 2,7 M pada saat itu, karena memang ini merupakan dana yang tersedia yang masih bisa dimanfaatkan di akhir tahun. Dan proposal yang diusulkan sangat banyak. Ini terbukti bahwa antusiasme dari dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat membantu UKM juga sangat besar. Tapi sayang sekali memang dengan jumlah pendanaan yang tidak banyak, kami hanya dapat menerima 29 judul, kurang dari 1% malah gitu dari proposal usulan yang masuk. Bapak Ibu, ini merupakan contoh-contoh dari hasil UKM Indonesia Bangkit, di mana
Salah satunya adalah sistem informasi manajemen berbasis Android sebagai aplikasi yang mendukung peningkatan produktivitas UKM. Di sini juga ada peningkatan teknologinya, di mana ada pengadaan mesin-mesin produksi seperti mesin potong, mesin bor duduk, kemudian mesin kompresor, tetapi juga ada implementasi untuk mendukung less kontak ekonominya berupa SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Android. Ini merupakan contoh-contoh lainnya, Bapak dan Ibu. Ini juga yang terkait pariwisata dari Politeknik Katolik Saint Paul Sorong. Dan mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Jadi terutama adalah sektor digital memang sangat penting untuk mengurangi ekonomi tatap muka. Dan ekonomi digital adalah sentral dalam less kontak ekonomi ini. Kita harus mulai melihat tren-tren apa yang meningkat selama pandemik ini. Kemudian juga pemerintah di sisi lain juga memang harus mulai lebih membangun infrastrukturnya, karena saat ini teknologi informasi dan komunikasi merupakan satu kebutuhan. Kemudian pengabdi harus mencoba dengan judul-judul yang lebih inovatif terkait Industri 4.0, kemudian juga Society 5.0, kemudian terkait dengan pandemik yang berjalan juga Bapak dan Ibu. Karena kedepannya kita masih banyak ketidakpastian, harus dilihat dari dampak dari pandemik ini, mencoba untuk mengembangkan strategi yang memungkinkan dijalankan selama masa pandemik ini, karena kita masih belum tahu kapan pandemik ini akan berakhir. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.